Sahabat Ferry Cowboy, balik lagi bareng gua Birgi Putri dan sudah pasti Ferry Cowboy, kan ini channelnya Ferry Cowboy ya kan. Kali ini di sebuah jawaban pastinya kedatangan bintang tamu yang akan bercerita tentang perjalanan hidupnya. Yang pasti cerita perjalanan hidup setiap bintang tamu yang hadir akan menjadi sebuah jawaban buat kalian yang nonton. Kalau episode sebelumnya, aku yang tertampar, ya. Tepuk tangan dong. Kalau sekarang, siapa tahu kalian bisa terinspirasi dari cerita bintang tamu. Kenapa? Ya. Tegang? Jangan tegang-tegang dong. Sekali lagi tepuk tangan teman-teman. Memang itu setiap bintang tamu yang mau diundang untuk ngobrol bareng sama lo ya, pasti kan penuh dengan pertanyaan. Aduh, Mas Bro ini kan bisa baca ya kan, takutnya gini, takutnya gitu. Karena lo ini adalah korban dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu aja lah gitu. Jadi korban. Jadi akhirnya banyak penilaian, aduh nanti aku bakal gini. Enggak, tenang aja, di sini bakal senang. Justru tidak disangka-sangka cerita perjalanan setiap orang itu bakal menginspirasi. Iya, bakal jadi sebuah jawaban buat banyak orang. Nah, enggak ini loh. Udah bisa bahasa Terima Jawa. kasih. Terus juga kita nggak akan bisa syuting di sini sebuah jawaban kalau tidak didukung, disponsori Mbak Pia Jokem. Tepuk tangan dong buat Pak Pia Jokem. Boleh sambil dimakan ya, boleh sambil dimakan, boleh sambil dinikmati. Terima kasih sudah selalu mendukung kita Mbak Pia Jokem, karena ini adalah sponsor satu-satunya. Kamulah yang tertarik sama kita, yang lain nggak ada yang tertarik sama kita. Kalau ke Jogja nggak bawa oleh-oleh Bapia, belum ke Jogja namanya. Belum. Mampir, Bapia ya. adalah Jogja, Jogja adalah Bapia. Gitu. Oke, hari ini tereng kita kedatangan bintang tamu, namanya, aku kasih tahu nama lengkapnya dulu. Nama lengkapnya Raden Hanung Satrio Wibowo AMD, atau biasa dipanggil Mas Hanung. Itu ya, keluarga nama kecil ya. Tapi kalau teman-teman di luar keluarga yang nggak terlalu dekat biasanya manggilnya Satrio. Cuma karena sebelum ini kita kan udah ngobrol ya, jadi udah terbiasa manggilnya Hanung. Hanung ya. Terima kasih. Mas Hanung lahir di Jogja 25 Mei 1977. Mas Hanung ini sekarang berprofesi sebagai pengajar di lembaga pelatihan perhotelan dan juga kapal pesiar ya. Betul. Tapi selain jadi pengajar, Mas Hanung ini adalah seorang seniman. Bisa dilihat, ini yang dipajang sekarang ini adalah hasil karya dari Mas Hanung berupa karya seni lukis. Sebelum aku bertanya tentang hasil karya di seni lukis, aku mau tanya dulu profesi Mas Hanung yang sebagai pengajar. Pertama, Mas Hanung sekolah di SMK jurusan perhotelan. Betul. Kan? Habis itu kuliah di perhotelan juga. Ya. Setelah itu perjalanan kesana kesini, akhirnya nyangkut di kapal pesiar. Iya, kebetulan. Ya. Itu gimana ceritanya sampai akhirnya bisa tertarik dan nyangkut di kapal pesiar? Karena tadi aku tanya-tanya sama Mas Hanung, sebelum itu pernah jadi sales. Ya. Pernah ikut bantu
jadi pembantu rumah tangga. Ya, betul. Setelah itu pernah jadi calo tiket di pelabuhan. Dan sampai akhirnya di kapal pesiar di bidang F&B. Ya, F&B service ya. Itu gimana? Bisa ceritain nggak awalnya? Nah, ini saya mulai gemetaran ini. Karena saya Pegangan, jadi pegangan. teringat langsung flashback ya. Ingat masa lalu Bang Ferry-nya. Jadi dulu awal-awal kenapa saya bisa kecantol ke kapal pesiar itu bukan tidak dengan susah payah, pasti jelas dengan proses yang luar biasa yang harus saya ikuti dengan sadar ataupun sangat-sangat serius. Mungkin orang lain untuk mengikuti proses kami tidak akan mau. Bukannya nggak sanggup lagi, tapi nggak mau. Nggak mau. Jadi saya awal-awal bisa ke kapal itu kan impian sebetulnya. Dari calo itu tadi, kok ini melayang-layang di laut, kayaknya orangnya pada punya uang, nyebrang juga ada yang pikir saya itu waktu itu gak cuma nyebrang dengan ferry. Nama kapalnya Bang, maaf ini maaf ini diuruskan dulu. Tapi ini sama-sama kapal, sama-sama menanggung beban yang berat. Nah, ini kapal Nabino ini besar sekali jadi yang menampung banyak. Penumpang banyak. Beda kapal, beda. Oke, masuk kembali ke sana. Saat itu ya jelas semua campur tangannya pasti, tapi mengawalinya jelas tidak langsung seperti orang umum. Di antaranya saya juga sekolah tidak begitu lancar. Mungkin saya kuncen ya, kalau mungkin bahasa Jawanya itu tidak pernah punya peringkat saya sekolah. Jadi semuanya biasa-biasa saja. Mungkin tidak di antara anak-anak yang mampu ya. Jadi saya tidak bangga dengan tadi, mohon maaf itu nama di akte ya, tapi cukup berat saya membawa nama itu. Ternyata keluarga pun juga tidak akan pernah ikut campur tangan apapun dari proses saya sampai sejauh itu. Oke. Setelah kuliah, kan tadi kuliah perhotelan. Setelah kuliah. Keluar dari perhotelan itu langsung kerja di perhotelan atau gimana dulu? Kerja di pariwisata pada umumnya ya, guide-guidean yang tidak berlisensi juga. Pernah kucing-kucingan dengan pecalang juga sering. Dulu kita penyelundup lah, kita istilahnya warga yang tidak diinginkan mungkin diantaranya, tapi kami cari uang. Waktu itu di mana? Saya mengawalinya setelah D3 itu lulus, itu saya awali yang profesional jalanan. Di Kuta, saya di Kuta pertama kali. Di Bali. Di Kuta. Ya, saya bersyukur, alhamdulillah, puji Tuhan, saya tidak bertato, tidak hanya sekali pernah bersingaja, tapi hidup kami liar, hidup kami di belantara wisata, banyak orang asing Bang Ferry. Jadi kenal alkohol ya, tapi tidak 2 botol saja. Di antaranya ya harus konsumsi ini itu, tapi yang jelas nyamannya bergaul ya. Nyamannya bergaul itu saja. Cuman sampai dari sales itu berimbang lah, dari hotel masuk masuk di kafe. Jadi tidak punya nama semua itu. Hotel-hotelnya paling ya cuman warung-warung kecil, kafe-kafe kecil itu. Dan itu tanpa semua tuan keluarga besar. Oh, nggak tahu? Sama sekali. Karena kalau tahu pasti malu. Kalau tahu pasti malu. Jadi ini untold story, even istri saya tidak pernah cerita. Saya tidak pernah cerita. Berarti dari kuliah, habis itu memulai jadi guide di Bali, ya kan? Terus pernah
jadi sales tadi. Ya, Nah, sales ya. tuh sales apa, Mas? Oh, sales rumah tangga, sales apa itu alat kecantikan, terus Ah, ya kalau bahasa apa gaulnya mungkin dengan remaja putri sangat umum, tapi kalau dengan yang separuh-separuh saya cukup cukup dekat sekali karena memang mereka di lingkungan kami gitu kan. Apalagi di Popis Land itu kan Popis 1, Popis 2 itu seingat saya ya membentuk karakter kita untuk berjualan mudah lah gitu. Ya kalau dipikir zaman dulu saya sampai bingung kita ngobrol ini saya pilih yang mana itu kayaknya yang membekas di kenangan hanya itu. oke. Yang itu. Berarti ini Selebihnya salesnya masih berhubungan dengan dengan pariwisata ya. ada. Oke. Karena tempat wisata, saya nyales itu di Ya, tempat-tempat ya. wisata. Ah, Pernah saya menguji kok Tuhan tidak begitu adil ya kelihatannya. Itu kenapa saya jualan nggak pernah laku. Terus orangnya aja mungkin saat itu jangan lihat sekarang, mungkin saya lemari 3 pintu saat ini. Itu kalau dulu kan kurus kering saya itu, kurus kering, hitam mungkin digosek gini aja ada putihnya itu, jadi kayak nggak pernah mandi ya. Nyatanya memang tidak cukup menarik lah istilahnya. Personal saya tidak cukup menarik. Hanya bule saja yang minat, tapi karena ini harapan kami ini untuk bisa mengenal wisata itu, otomatis kan saya yang menyodorkan diri untuk yaitu medianya ya nyales ya guide itu, terus kerja kasar di kafe-kafe itu saja waktu itu. oh, itu yang tadi Mas bilang jadi waiters gitu di Ya cafe. jangan ngomong waiter, itu dulu ya pelayan lah sampai ke kapal itu saya jongos juga, di kapal pesiar itu saya juga jongos itu ya pembantu lah, sama pelayan tuh kayaknya terhormat banget gitu. Enggak lah ya, tapi harus bangga ya kan sudah pelayan tapi di luar kan gitu. sempet Setelah itu jadi calo tiket. itu di jeda-jeda waktu mengisi itu, dan ditambah lagi di ini di suaranya Oh, saya kurang keras suaranya. ya. Oh, Mbak Birgi. Aku. kecil Oke. mulu. Suaranya ya. Seharusnya yang kembali Di jeda-jeda itu. Iya, setelah itu kan saya ya nyales ya. Kadang kalau ikut engkel orang jual apa aja itu, pedagang-pedagang itu kan kalau nyandar saya mau nyebrang ke Lembar, ke Lombok, itu kami turun di pelabuhannya karena nggak punya ongkos habis ya kita harus nyales tiket. Nah, pertama kali terpikir akhirnya aku mau daftar untuk kerja di kapal pesiar. Ya karena melihat kapalnya satu tadi, terus kayaknya ini kalau keluar negeri asik nih kelihatannya. Terus sempat dijanjikan ada teman juga di Jogja juga kalau nggak salah, sampai di Bali, kamu buat paspor aja dulu, padahal nggak ngerti saya paspor itu apa. Dan saat itu pengen kami ya segera berangkat ya, tapi karena ketidaktahuan, keamanan kita, untung nggak pakai duit. Padahal kalau di lingkungan ini kan sekarang, mohon maaf bukan cerita baru ya, itu kan cerita cukup lama dan turun temurun, mungkin itu mereka ada unsur mafianya lah istilahnya, untuk merekrut aja juga pakai uang kan itu. Tapi waktu itu enggak. Saya kebetulan dianggap kasihan paling ya, saya mungkin dibelas kasihani kasarnya. Waktu itu di kapal apa? Saya pertama kali di kapal passenger, kapal penumpang. Kapal penumpang itu masih di level paling bawah dalam arti ya pelayan yang asistennya pelayan lagi. Jadi pembantu tapi pembantunya pembantu. Saya ngawali dari bawah sekali. Kapal kalau keluarnya langsung ke Holland Amerika saya. Dan itu tes itu juga ya, ini saya bangga ya dengan kegagalan ya, karena walaupun tes seperti orang lain mungkin bangga sekali tes langsung masuk, saya enggak. Tes gagal, nyoba ke kapal lain, masuk, bayar pun itu juga maaf duitnya enggak ada kan. Jadi kita
Ya sudah, diurungkan lagi niat, kita kerja di darat lagi. Gitu. Oh, artinya bisa sampai ke kapal pesiar itu Tidak, hanya sekali, tidak langsung, tapi berkali-kali ya. coba. 3 baru kali, akhirnya. 4 kali. Jadi saya sempat terperosok dulu Bang. Itu juga gini, ada orang, maaf ini praktisi ya. Nah, saya ngomong praktisi aja. Kalau ngomong dukun kayaknya nggak pas juga, supranatural yo sama abnormalnya kan sama gitu. Tapi yang jelas yang diajak omong seperti saya, apalagi yang mereka katakan juga aneh kan. Kamu nggak mungkin kamu ke kapal pesiar. Kamu paling 7 kali kamu baru bisa masuk itu. Oh. Saya langsung melihat ke atas dan saya sudah begini kurangnya, kenapa lagi ini ada manusia satu mengatakan saya harus sekian panjang bersusah payahnya. Apa kurang saya itu merasakan proses menderita yang itu dulu ya kayak gitu. Nggak bisa, saya tetap 4 kali saya baru masuk itu. Salah, seharusnya sekali masuk harusnya. Nah, itu harusnya gitu. Salah ngaminin. Salah ngaminin. Ngamininnya Gitu. 4 kali. Iya, aku raiso, pokoknya 4 kali aku mesti masuk gitu. Ternyata diamini juga itu. Aduh. Bener, tapi Iya, 4 kali benar sekali itu, 4 kali itu. Dan yang keempat itu tidak seistimewa yang pertama kali. Saya ngajak bapak, dimaki-maki hebat saya tuh, dari perjalanan berangkat pulang itu. Kowe sampai, maaf bahasa Jawa. Kamu sampai sini, sampai Jakarta buang duit dari Bali, dari Lombok ke Bali, duit apa itu? Saya nggak tahu, kepentingan orang tua kan. Saya baru tahu sekarang setelah jadi orang tua juga. Itu habis-habisin uang gitu intinya. Nggak lulus gitu, waduh. Malu. Bapak itu Raden Mas, malu gitu. Subhanallah, makanya saya mencanangkan waktu itu dalam diri pribadi saya nggak akan pakai nama R, itu saya pasti sampai Amerika. Ingat, saya datang ke Imogiri, ke yang kami sana, mereka mau maksain bahwa kamu kan orang, maaf, keraton ya, maksudnya orang sini. Nggak tahu ningratan itu maksudnya di jalan ya, itu ningrat beneran atau tidak kan gitu. Nggak peduli saya nggak akan pernah punya bukti kalau saya tidak tahu Tuhan itu asli adil sama saya. Yang keempat itu. Begitu dibully hebat hingga keempat, kan berarti sudah pol. Orang itu pol kan 3 kali itu dibully. Saya tiga kali itu sudah pol, sudah. Kalau orang Jawa Timur, saya mantu orang Jawa Timur ya awal itu 3 kali. 3 kali. Yang keempat kali saya kerja di Semarang, di Horizon Semarang waktu itu sudah bagus. Bartender ya, saya bartender kepala. Tapi gajinya kan masih nasi bungkus plus sekian, tidak cukup pas dengan inilah. Tapi bintang itu, hotel bintang. Ya maaf ini karena hotel keluarga ya. Saya nggak mau tahu, yang penting pokoknya aku kerja, balas dendam di kapal nggak masuk-masuk. Dari Horizon itu justru panggilan itu. Dari ulan Amerika itu panggilan lagi. Itu nggak daftar malah dipanggil. Iya. Dan saya sudah lemes itu. Sudah lemes, sudah tidak punya harapan apa-apa itu. Tidak berharap Paling nanti gagal lagi. Nah, kenapa kok saya tadi begitu bangga ngomong sama separuh-separuh? Karena dulu yang mengangkat saya juga separuh-separuh. Separuh itu maksudnya, maaf ini kita nggak nyinggung saudara-saudara yang nikmat di LGBT ya, atau istilahnya yang melawan arus ketentuan umum ya, norma umum, tapi istilahnya mereka yang suka pria itu kebetulan saya cukup dibantu dulu. Tuhan itu mengirimkan secara tidak normal mungkin kepada saya bahwa kamu harus semangat dan mulailah kamu bangkit untuk ini loh mimpimu. Tapi melaluinya maaf bukan orang umum gitu, orang yang separuh ya, itu in memoriam siapa ya namanya dulu, Brookman namanya, Pak Brookman, hotel manager, sudah meninggal. Itu yang Ya nyemangatin itu dulu ya. Jadi orangnya agak melambai dulu, tapi nggak apa-apa kan yang penting diterima ya. Diterima. Dan kasihan tuh, saya tes dari jam 8 jam 7 atau paling terakhir itu, saya begitu tes selesai langsung keburu dipanggil lagi.
kamu sini gitu. Pikir saya nggak ada siapa-siapa, sepi. Oh ternyata juga orang lain banyak itu, ketakutan itu saya bawa juga. Jangan-jangan aku nanti dipanggil ini aku mau diterkam atau mau diapain, terus mumpung nggak ada orang banyak, pikiran saya udah buruk. Ternyata Tuhan titip gitu, sebuah kado cantik, kado apa ya, bahagia ya menurut saya. Itu kamu sini, mungkin bahasa Inggrisnya kamu lulus gitu. Lulus. Jadi nggak kalau memang bener lolos gitu kan. Masih nggak percaya. Nggak percaya itu. saya itu. Cubit pipimu, terus sini tak cubit gitu. Malah saya ngeri kalau dicubit kan disentuh kan. Wah enggak, saya nggak mau udah. Tapi ini lolos gak ini saya? Lolos, udah lolos. Ya sudah, dengan lemes tapi gugur. Pikiran saya yang buruk tadi, mungkin saya akan diapa-apain sama beliau. Ternyata beliau sangat ramah sekali. Beliau malaikat yang tidak punya sayap, dan saya terima kasih sekali orang yang terakhir justru yang pertama dapat pengumuman itu. Itu ya itu tadi 4 panjang itu 4 kali panjang itu saya baru masuk. Sampai akhirnya tercapailah cita-cita bisa kerja di kapal pesiar. Oke, seperti itu. Berapa tahun itu? Dari 2000, tahun 2000, saya ingat Black September harusnya nyandar di Padang Bay, Bali, tapi karena ada bom Bali, WTC ya, WTC itu di Amerika sana, gedung kembar ditabrak itu, terus ganti haluan, nggak jadi kangen-kangenan sama keluarga nggak jadi pamer. Itu mungkin hati kecil saya mungkin lebih lega saya ngomong nggak jadi pamer gitu loh, nggak jadi pamer. Karena dulu yang bully hebat dulu. Kamu yuk paling sampai dari, maaf ini pakai nama satrionya, kamu dari Jogja ke Jakarta buru-buru pakai pesawat, pakai bis aja kamu nggak mampu, kamu nggak mungkin bayar, kamu nggak bisa. Apalagi luar negeri, nggak mungkin kamu. Awas ya, saya cuma gitu aja. Ternyata awas itu diamini sama Tuhan, dan itu saya menahan diri untuk jangan ngebel keluarga, jangan ngebel dulu, jangan ngebel sampai Canggih Singapura nggak ngebel, sampai Schiphol Amsterdam nggak ngebel juga. Begitu Dover itu yang saya bel justru bukan keluarga, yang bully saya itu saya bel dulu. Mungkin dulu ada HP itu mungkin saya sombongnya kebangetan ya, jadi pakai gini-gini, paling selfie, terus lihat gua sudah di sini, mungkin itu bahasa Jakartanya untuk membuktikan. Iya gitu. Bahwa omongan apa tepuk tangannya. Bukan, maksudnya cerita Mas Hanung. Ini saya emosional banget karena itu terjadi sekali itu. Mas Hanung ini kan punya cita-cita, dimana kalau waktu itu diungkapkan ke orang di sekitar bukan yang memberikan semangat, tapi sebaliknya gitu kan, malah kayak tidak mungkin. Harapannya berbeda. Malah mengecilkan akhirnya seperti itu. Tapi karena keinginan yang kuat, dan membabi buta, bukan keinginan yang kuat. Sudah nggak punya kata lain saya. Keinginan yang membabi buta itu akhirnya tercapai. Apapun caranya. Bahkan saya punya pikiran kalau aku mau tidur sama dia pun asal aku bisa lolos, udahlah wis gitu, aku sampai gitu. Sampai kayak gitu saya. Gitu. Mungkin bahasa sepelenya melacur pun aku nggak apa-apa lah. Yang penting aku tetap harus membunuh rasa keingintahuan keponya teman-teman yang pada biadab ke saya itu. Bully. Saya korban bully. Halo. Saya korban bully. Nggak boleh ya kayak gini ya? Nggak apa-apa. Tapi tadi belum kejawab Mas. Berapa tahun di kapal pesiar? Dari 2000. Sekarang masih? Saya masih hanya mengajar saja. Tapi udah nggak di kapal lagi ya? 2012 saya terakhir berhenti dari kapal pesiar. Terakhir 2012. Ya. Mulai dari 2000. 12 tahun. Iya.
baru sekian panjang. Oke. Ini baru cerita Mas Hanung. Tapi nggak jadi apa-apa. Ah, ini inspirasi juga. Kenapa? Saya bukan contoh mantan tokoh kapal pesiar yang berhasil. Di antaranya secara materi. Karena tempat ini yang usaha Jokem ini dulu yang ngeracuni saya juga. Salah Mas satu. Arya, ayo kamu harus ke kapal. Enggak, saya enak di darat. Kan beliau komandan saya, senior saya, Pak Arianto ini. Beliau masih wajar lah punya keluarga, harus pasti kan kalau pergi itu. Nah, itu ajakan saya tidak cukup meyakinkan waktu itu. Tapi ternyata ya benar, beliau punya keyakinan sendiri, ternyata punya usaha ini, dia bisa menata baik. Nah, itu saya aja yang tidak bergaul lama baik dengan beliau juga. Untungnya ya ini kembalinya mungkin ini ya saya makasih sekali nih, walaupun orangnya nggak ada tapi saya makasih sama beliau. Oke. Di antaranya. Tapi intinya cita-cita Mas Hanung dulu untuk di kapal pesiar kan terwujud itu dulu. Dingin-dingin loh ini saya. Terwujud. Selama 12 tahun di kapal pesiar. Ya. Setelah cita-cita itu terwujud ya. Apa hal yang paling berkesan? Kan ini udah aku mau di kapal pesiar, aku udah di situ dan apa yang Saya didapatkan? berkesan hanya membunuh para bully itu. Membunuh sangkaan mereka yang keliru. Oke. Ya sebetulnya dendam itu nggak boleh sih, tapi kebangetan soalnya mereka. Nanti kalau saya mewek kan jadi sad boy juga saya, termasuk sobat ambiar. Ya. Jangan nanti ini terus ada itu Pak Didi Kempotnya ya kan. Maksudnya selama 12 itu yang terkesan ya semudah mungkin, syukur-syukur wong saya juga mengawali tidak mudah. Dulu umur 25 tahun, 26 tahun ya. Dan itu ini sambil ngingat ini Bang, bukannya saya nggak menghormati ngobrol tatap muka, saya sambil ngingat ini biar nggak ngarang. Itu dulu kesempatannya adalah semudah mungkin kerja keliling dunia, pulang syukur jadi pengusaha, harusnya begitu. Seperti tagline-nya Mas Arya. Mas Arya yang punya Jokem ini. Iya. Ya ini biar ada sangkut pautnya jelas ada. Dan keinginan kami kemarin juga selain keliling dunia itu gratis, kan kerja ya, gawe gratis dibayar gitu. Kesannya hanya itu, selain tadi membunuh para bully itu, membunuh sangka mereka itu, membantah, membuktikan. 12 tahun. Iya. Akhirnya selama 12 tahun itulah menikmati masa-masa di kapal pesiar. Tapi tadi seperti di awal, setelah kerja di kapal pesiar, sekarang jadi pengajar, ngajar di bidang perhotelan dan kapal pesiar juga. Cuma ada hal yang memang tertanam dari kecil, yaitu sebagai seniman. Hobi aja itu. Ini ternyata kalau hobi melukis ini yang karyanya bisa dilihat, ini salah satu. Oh iya. Ya, ini salah satu spontan saya. Hasil karya lukis dari Mas Hanung, foto Mas Bro, ya kan? Ya, semoga mirip ya. Tepuk tangan dong. Semoga. Ya. Saya mohon kritiknya, saya tidak butuh saran tapi saya mohon kritiknya, jadi biar memberikan semangat untuk membangun. Kritikannya satu. Apa itu? Kenapa bagus? Itu bukan kritik ya. Dua berarti. Kenapa foto Mas Bro doang? Foto gua enggak. Sabar, sebentar lagi ya. Jadi pas pertama kali aku lihat, aku tidak bisa melukis. Tapi begitu aku lihat, anggap aku orang awam kan. Begitu aku lihat, wih ini Mas Bro. Nah gitu. Saya tadinya bingung itu, takut nyinggung saya itu. Banyak yang bisa gambar, tapi begitu aku lihat gambarnya ya udah lewat aja gitu. Nah ini menurutku hidung. Ini, Ini saya tadi bawa ini ke sini itu saya juga ngitung kancing tuh.
jadi nggak jadi Jadi nggak jadi karena bintang tamu gitu iya kan? karena saya khawatir ini tuh akan menjadi cibiran dan ya biasa sih, saya sudah biasa dihujani bully, tapi kayaknya kalau saya dengan para sahabat-sahabat ini terus mengecewakan itu saya nggak mau sebetulnya. Tapi ya semoga itu tulus ya, tadi pujiannya. Kritik kok bagus itu gimana itu? Kritik kok bagus, saran atau apa itu? Kalau melukis ini dari kecil, Iya, dari kecil. berarti ini hal yang paling Karena paling dulu saya salah satu dilakukan. Ari Hanggara yang hidup. Pernah dengar Ari Hanggara nggak? Ya, pernah. Saya Ari Hanggara yang hidup. Romo, Ibu, saya tidak mau komplain tentang itu, tapi ini bagian dari kehidupan dulu ya toh. Tapi membentuk saya. Saya terima kasih, justru dengan saya seperti itu saya bisa keluar negeri gitu. Saya justru seperti itu. Ini saya tidak terapkan. Segemes apapun dengan anak-anak kami, saya tidak akan pernah menyentuh mereka. Tidak akan. Negatif ya. Tahu ya, saya kalau mau cerita saya nggak mau kebablasan terus. Apa cowok dong, kan aku lekong. Cowok. Iya, cowok Nggak dong. apa-apa cerita karena gini. Aku nggak mau rembes gitu loh. Ya maaf, ini karena sering ketemu mereka, satu cabin. Robertus namanya panggilan Rabeka. Itu Janu itu panggilannya Jin. Gila, masangin ini bajunya kayak perempuan persis. Saya lukis beliau itu. Berarti selama di kapal terus dong berarti ya melukis ya. Iya. Itu ini dikomersilkan juga. Harus ngomong ya saya ya. Ini jangan-jangan beliau masih hidup, masih lihat saya nanti. Dikomersilkan juga Mas Hanung? Iya, di antara. Oh, kalau yang ini enggak. Enggak, ini salah satu. Oh, salah satu karyanya, iya. Selama ini melukis dikomersilkan juga? Iya, saya mungkin punya kata, walaupun tadi sudah, Neng, saya tidak ada sensor ya. Maaf, saya PSK. Saya ulangi. Pekerja seni. Saya PSK, pekerja seni komersial. Ya. Gila, dulu saya tuh pernah didandani jadi itu loh, Miss Pigeon. Iya, serius. Tapi jangan bayangin sekarang. Iya. Warna tampilnya. Selain ngelukis, tapi Mas Hanung ini juga teater juga, ya kan? Ya. Pernah main film. Tapi ini juga. saya terus terang, ini bukan teater. Saya terus terang, jujur. Serius. Tari juga. Iya. Jangan lihat badan dong, jangan lihat badan dong. Kalau tari terus lihat badannya harus bagus ya Pak. Jangan lah. Berarti ada sisi lain tadi kayaknya. Jangan mancing-mancing. No. Ya? Gilingan, no. Jangan. No. Oke. Ini menarik. Nah, sekarang giliran aku mau nanya sama lo. Aduh, Mas Bro. sudah Bang, jangan. Jangan lihat aku, jangan ya lihat ampun, aku. no. Di cerita awal ini. Saya udah baca dari tadi saya. Apa? Baca ayat kursi ya. Biar. Jangan baca aku, hatiku bulu-bulu. No. Gitu. Wah, mancing ini. Aku tegar nih, sudah Aku tegar. Jumeneng loh, ini jumeneng. Cerita Mas Hanung dari awal perjuangan, yang penuh perjuangan, karena ingin membuktikan kalau aku tidak seperti yang kalian pikirkan tentang orang-orang yang mengecilkan keinginan dan cita-citanya Mas Hanung, terutama ketika mau bekerja di kapal pesiar. Ya. Kalau yang aku lihat, aku tangkap dari ceritanya kan seorang pejuang. Seorang apa? Pejuang? Hah? Seorang apa? Seorang pejuang. Oh, Gitu. ketinggian dong. Jangan ngerendahin diri itu. Emang yang ku tangkap seperti itu, berjuang walaupun
apapun rintangan Ini yang nggak penting aku dipotong-potong dan nanti terus siluet pakai sampai siluet terus. situ kan, sampai situ. Tapi yang lo lihat kan, kalau lo yang baca, yang melihat kan Please dong. berbeda dengan kita ya. Yang lo tangkap pun berbeda. Di mata Ferry Poboy, Mas Hanung Satrio ini adalah pribadi yang seperti apa? Kalau yang ku tangkap dari cerita tadi, Pejuang. seorang pejuang. Aku akan cerita tentang Mas Hanung yang saya rasa hanya dia yang tahu dan Tuhan. Wah, serem nih. Termasuk aku. Pegangan aja. Sudah paro. No. Sudah paro. No. No. Ini. Harusnya semua orang tanya satu hal sama dia. Semua temannya. Kenapa dia melukis itu oretan? Kenapa melukisnya itu Bentuk lukisannya, wujud lukisannya abstrak. Bukannya konkret, realistis. Iya. Nah, harusnya tanya itu dong. Ya, lo Semua yang orang tanya. kan? Iya. Enggak, gue mau cerita bukan mau nanya. Oke. Harusnya orang tanya, Mas Hanung, Mas Satrio, kok Kenapa? kalau melukis abstrak gitu kan? Enggak konkret, enggak realistis. Kenapa itu? Dasar utamanya. Jadi dari kecil hidupnya menderita. Iya. Dari kecil hidupnya menderita, tertekan. Menderita lah intinya. Menderita, tertekan, diatur, disalahkan. Menderita ya, garis besarnya menderita. Yang namanya menderita itu kan segala hal. Kesimpulannya menderita. Oret-oretan itulah perwakilan hatinya. Oret-oretan itulah perwakilan hati. Perwakilan apa yang dirasakan. Perwakilan apa yang dialami. Nah, dasar ngelukisnya itu tumbuh dari sana. Jadi mengungkapkan apa yang Isi dirasakan, mengungkapkan kekesalan, mengungkapkan kesedihan, mengungkapkan keinginan lewat oretan itu. Makanya lukisannya abstrak. Oh, berarti bisa dikatakan gini, orang yang senang melukis abstrak itu background Belum tentu. belum tentu juga. Belum tentu. Gini, setiap manusia punya perjalanan hidup. Dan perjalanan hidup tiap manusia itu beda-beda. Nggak akan mungkin sama. Ada yang senang terus. Ada yang susah terus. Ketika di dalam kondisi menderita, kan banyak orang banyak cara melimpahkan, Banyak cara untuk mengekspresikan apa yang dirasakan, kan gitu. Ada yang akhirnya dengan bernyanyi, akhirnya jadi penyanyi, kan gitu. Ada yang lewat alat musik, akhirnya jadi pemain musik, apapun bentuk alat musiknya, nama alat musiknya. Nah, kebetulan Mas Hanung, Mas Satrio suka yang ngoret-ngoret aja di kertas atau apa. Jadi ketika misalkan merasa sedih, merasa tertekan, merasa menderita, sementara isi hatinya. bicara tidak bisa, kalaupun bicara nanti salah lagi gitu. Jadi dari kecil dia nih salah mulu. Iya. Salah mulu sehingga dia sendiri tidak tahu yang benar tuh yang mana. Iya, betul. Kayak gitu. Efeknya sampai hari ini. Buktinya ketika Mas Arya ini bagus, malah dia Mas Satrio, Mas Hanung ini bagus gitu. Malah dia nangkapnya jangan gitu. Oh, ini keren loh. Jangan gitu, gua nggak seperti itu. Bagus loh yang dibuat ini. Enggak. Nah, kenapa seperti itu? Efek dari perjalanan hidup dari kecil. Jadi selalu sensitif akhirnya. Karena apapun yang dia katakan dan dia kerjakan itu selalu salah.
dari kecil. Sehingga sampai detik ini efeknya adalah ketika dia dipuji, padahal bukan dipuji. Orang mengapresiasi. Salah satu contohnya, aku jujur aja, aku ini salah satu hamba Tuhan yang mulutnya pahit. Yang mulutnya nggak ada koma. Mulut ember aku. Baik lo katakan baik. Maksudnya jelek kalau lo bagus ya katakan bagus, baik. kalau Iya. enggak ya enggak gitu. Terima kasih. Gua nggak bisa kamuflase, gua nggak bisa menjilat gitu, gua nggak bisa bagus-bagusin, jelek ya jelek, bagus ya bagus, karena itu yang benar menurutku. Daripada bilang bagus hatinya jelek, bohong berarti. Iya. Nah, oret-oretan itu perwakilan dari apa yang dia alami dan rasakan selama hidupnya. Menurutku itu dasar utama yang akhirnya menjadikan dia seorang pelukis. Kebiasaan akhirnya. Kalau sedih seolah-olah gambarnya begini. Kalau lagi gembira seolah-olah cara menggambarnya begitu. Kalau lagi kesal seolah-olah menggambarnya seperti itu. Makanya kan nggak pernah ketemu kan? Ya, Nggak pernah ketemu kesimpulannya. ya betul. Tepat Setiap sekali. gambarnya. Tepat sekali. Salah satu contohnya gambarku, Iya. kan? Dan saya takut mengecewakan itu. Iya, jadi dia merasakan tentang diriku. Iya. Jadi cara dia melukis dengan cara merasakan, melihat kemudian merasakan. Nah, gitu. Jadi dasar utama ini hamba Tuhan yang sangat amat menderita perasaanku, menurutku dari kecil. Jadi mewek ya. Nggak boleh dong. Ya laki-laki kan nggak boleh nangis. Iya, coba gimana laki gitu. Laki gue laki. Bisa kan? Ini kata Mas Iya. Anong, ini foto, Kayaknya remaja putri saya nanti ini foto seperti itu. kelaknya Kelaknya ya. putrinya Mas. Iya. Ya. Kayak gini aku baca, misalkan dia gambar putrinya nanti kelak. Kenapa seperti ini? Semoga keliru ya. Ini orang yang tegas, tegar, tapi nanti banyak perjalanan, banyak keinginan, Ya, ya, ya. Dari kecil aja udah ada itu. banyak yang dicita-citakan. Iya, iya, Jadi iya. yang nggak jelasin itu yang dipikirkan, yang Iya, dirasakan. iya, iya, Saya ahli di bidang itu. ya. Jadi siapa sih saya ini? Kok ngerti? Ini unik ini ya. Jadi Makanya setiap oret-oretan lukisannya Mas Hanung ini selalu ada nyawanya. karena bukan hanya sekedar mau gambar, tapi itu meluapkan. Jadi ketika Apa yang dia, dirasakan. iya, ketika dia sedih, masa kecilnya, jangan sekarang. Ketika dia sedih, ketika dia tertekan, ketika dia senang pun pasti menyendiri ujungnya. Iya betul. Menyendiri, mulailah nyoret-nyoret, Iya, tak jelas. betul. Dan pernah dihukum Bang. Saya karena orang-orang tembok itu, saya dihukum pernah ini. Di kakinya digantung di ini pernah. Ini makanya saya ini tidak proporsi anatomi manusia. Kupingnya sebelah poel sana, poel sini karena sering di ini apa? Diceweri. Gitu. Ya, sangat menderita. Nggak apa-apa lah. Sangat Nggak menderita. apa-apa. Tapi yang mesti diapresiasi tetap kuat. Nah itu. Dan tetap hidup. Ya, itu yang mesti diapresiasi untuk Mas Hanung. Gitu. Nggak ada bagusnya dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Ya betul. Nggak ada. Betul. Tidak ada baik-baiknya. Nggak ada baiknya, terus Serba salah. dia apapun yang diinginkan itu salah, Ya betul. bahkan dianggap tidak mampu. Betul ya. Jangankan dia Dibantu. jangankan dibantu, jangankan didengar atas sebuah Kejauhan keinginan. dibantu. Ya, jangankan Jauh didengar. dari dibantu. Ya, jangankan didengar atas sebuah keinginan. Jangankan dibantu, didengar aja enggak. Karena sudah pesimis dulu, Ya, kamu betul. tidak mampu. Ya. Gitu. Jadi sampai hari ini
Mas Hanung itu selalu bertanya kalau mengingat masa kecilnya di hatinya tuh, apa penyebab aku seperti ini gitu. Iya betul. Baru mau tanya itu. Tapi apa itu? Kan lu tadi baca kalau Mas Hanung ini masa kecilnya menderita, selalu jangankan dibantu, didengar pun tidak, salah terus gitu, kayak nggak ada bagusnya. Itu apa yang sebenarnya diinginkan orang-orang di sekitar Mas Hanung Kecil. waktu kecil. Kenapa semenderita itu gitu ya? Ya, Iya, iya. kenapa memperlakukan seperti itu? Karena mungkin ada yang ngalamin yang sama juga. Oh banyak. Wah, kayaknya janganlah. Banyak. Janganlah. Oh itu pertanyaan. Biarkan saya yang bercerita, jangan sampai ada yang cerita sama seperti saya. Janganlah. Biarkan aku saja yang menderita, Bang. Hampir setiap orang yang menderita selalu bertanya kenapa dan apa salah saya kan gitu. Betul. Pertanyaan terakhirnya selalu kepada Tuhan kan. Ya, betul. Tuhan, apa salahku? Kenapa aku tidak seperti banyak orang? Betul. Menurutku aku tidak salah-salah banget. Menurutku aku punya keinginan yang tidak memaksakan diri. Tapi kok semenderita itu? Apa sebabnya? Dan itu sampai detik ini jadi pertanyaan tiap orang kan. Nah sekarang aku jawab. Yang paling mahal di diri tiap manusia itu adalah kepedulian antar sesama. Tidak ada yang lebih. Setiap manusia yang peduli akan orang lain pasti pada akhirnya membawa kebaikan. Pasti. Sekali lagi aku ucapkan dengan tegas, yang paling mahal di diri tiap manusia itu rasa peduli terhadap orang lain. Mas Hanung ini pribadi yang sangat peduli terhadap orang lain. Dia ini rela tidak makan, rela tidak minum, rela capek, rela apapun asal yang di sekitarnya senang. Sedari kecil dia punya mental seperti itu. Saya rasa teman-temannya di kapal atau dimanapun pasti selalu teringat dia. Iya. Di samping menyebalkan, Iya, betul. nah itu jeleknya menyebalkan, ya sangat menyebalkan. Iya, Tapi dia itu salah satu pribadi yang sangat peduli terhadap orang lain. Nah kepedulian terhadap orang lain itu pada akhirnya membawa kebaikan. Nah iblis tidak suka dengan orang-orang yang peduli. Iya, iya. Makanya hidupnya dibikin menderita, Iya. bukan oleh Tuhan, tapi oleh iblis. Agar rasa pedulinya hilang, malah jadi dendam, malah jadi pusing, malah jadi kejam, malah jadi biadab sekalipun. Iya, betul. Karena itulah harapan iblis. Nah, cara menghancurkan orang-orang yang peduli, entah lewat ibunya, entah lewat bapaknya, entah lewat temannya, waswisupi sudurin nas minal jinnati wan nas. Iya, betul. Subhanallah ya. Betul sekali. Jadi berarti perjalanan hidup tepat sekali. Mas Hanung yang perih ini karena dia peduli, karena dia punya hati yang baik, bertujuan supaya hancur, supaya tidak baik, biar tidak jadi orang yang peduli lagi. Dia sakit hati dengan orang-orang yang membulinya. Akhirnya ditunjukkan dengan keberhasilan. Tapi aku jamin jauh di lubuk hatinya nggak benci dan dendam. Enggak. Nah itu yang membuat hidupnya susah. Oh. Kata iblis, siapapun di antara hambamu yang punya rasa peduli yang tulus terhadap sesamanya akan kugoda sampai dia sesat dan hancur, sehingga berkhianat kepadamu Tuhan. Lewat apa? Lewat temannya, lewat kakaknya, lewat adiknya, lewat ibunya, lewat bapaknya. Jadi sebenarnya apa yang lo alami itu bukan karena salah bapak, salah ibu, salah teman, tapi itu kinerjanya iblis.
Dari mana itu? Apa? Iblisnya dari mana? Ya maksudnya Pertanyaan gini, konyol juga ini ya. kan nyambung juga dengan kata Allah, sebentar lagi akan aku ciptakan makhluk yang bernama manusia. Kata iblis, aku sudah keren, kenapa masih nyiptain manusia? Nah, iri dengkilah iblis. Nah, jadi iblis itu paling benci, dendam, kesumat dengan orang-orang yang peduli. Nah, menurutku Mas Arya itu salah satu Mas Satrio itu, Mas Hanung aja deh. Mas Hanung itu, gua rada canggung kalau ngomong Satrio. Iya. Karena tidak kesatria ya. Cumeneng loh. Iya udah. Jadi Mas Hanung itu pribadi yang peduli, yang sangat peduli, sangat amat peduli, walaupun menyebalkan. Nah, dari dulu tidak terkontaminasi rasa pedulinya. Artinya Mas Hanung ini salah satu manusia yang bernilai, karena kalau tidak bernilai tidak mungkin mau dihancurkan kiri kanan. Bernilainya manusia itu sekali lagi ketika dia punya kepedulian antar sesama. Kalau sudah tidak peduli antar sesama, sehebat apapun tidak ada nilainya. Kok nggak merasa ya saya? Nggak merasa karena udah biasa. Yang merasa tuh yang nggak biasa. Kalau orang terbiasa memberi, pada akhirnya tak terasa memberi. Ya. Tapi kalau orang yang sesekali memberi, biasanya tuh berasa memberi. Tapi maaf Bang, sebentar, bukan motong. Maaf Mbak, itu sekarang jadi dilema buat saya. Kepedulian saya berlebih kepada orang lain itu, bahkan beberapa terakhir kesempatan ya ada juga istri saya, mertua. Tuh, kenapa kamu orang lain kamu, itu bahasanya. Kenapa kamu nggak mikir keluargamu sendiri? Itu saya nggak tahu itu kenapa saya kebablasan atau gimana seperti itu. Oh, ini masalah banyak orang. Menarik untuk dibahas. Menarik dibahas gimana? Menarik itu untuk dibahas. Justru dilema saya itu. Iya, maksudnya tuh pertanyaan itu nanti aku yang menjawab. Kenapa dilema? Jadi gini. Ketika kita punya rasa peduli terhadap siapapun, pada akhirnya kita menjadi cuek. Ya betul. Kepada orang-orang yang tidak punya rasa yang sama. Berarti mereka enggak dong, keluarga saya enggak dong berarti. Peduli itu tidak bisa bukan soal enggak. Allah Akbar. Peduli itu tidak boleh dipetah-petahkan. Yang namanya punya rasa peduli itu ya ke siapapun. Kalau peduli sama orang lain, menurutku lebih peduli ke keluargamu daripada ke orang lain. Mereka aja yang merasa seperti itu. Paham? Salah anggapan berarti. Iya. Salah. Contohnya aku punya anak Dewa Dewi. Ya. Dan Kak Ros. Punya istri Kak Ros, punya anak Dewa Dewi. Betul. Kalau mereka iri hati, seolah-olah aku membedakan antara peduliku ke mereka dengan teman-teman ini. Tapi karena mereka tidak iri, jadi tidak merasa dibedakan. Anggapan. Nah, sedangkan lo, rasa peduli itu kepribadianmu, darahmu, tidak bisa dibuang. Lo ini entah berduit, entah nggak berduit, pokoknya pengen nolong orang. Iya. Dan senang. Iya. Nah, cuma belum tentu semua orang terima, terutama keluargamu. Betul. Akhirnya lo dianggap membedakan. Betul. Padahal tidak berniat. Oh, aku pun mengalami hal yang sama loh. Maksudnya ketika aku peduli sama teman-temanku, kadang-kadang saudara bilang lebih peduli orang lain daripada kami.
Padahal di hati ini Iya, sepenting-pentingnya orang lain, lebih penting keluarga. betul. Tapi karena mereka tidak terima kita punya rasa peduli, jadi seolah-olah dibedakan. Aku merasa betul di hatimu tuh. Apapun yang lo lakukan, aku jamin itu demi Allah. Yang terutama sekali untuk keluargamu. Iya. Hanya saja lo nggak bisa ngomong. Iya, iya. Karena sudah kadung dituduh dulu. Sudah. Tersangka. Iya, Sudah bukan tersangka tertuduh, dulu. sudah tersangka. Nggak bisa naik banding lagi sudah. Makanya tepat tahu ini saya masuk kan kayak masuk regu tembak dan tinggal dibuka permintaan terakhir bukan. Nah, iya. Segitunya sampai. Iya. Kalau anakku punya iri dengki dengan aku, pasti dia merasa aku bedakan. Kadang saya pernah gini loh Bang. Makasih banget itu, wah saya nggak sampai ini apa, senyum pun dikulum ya. Jadi nggak bisa menyeringai seperti awal mula kita bicara tadi, karena saya langsung itu aku banget gitu, maksudnya saya banget. Dan saya sempat punya tagline di diri saya sendiri sekarang ini, saking ini salah, itu salah, itu salah, itu salah. Kayaknya ini aku Ini tagline yang terdiamku saat ini itu melawan keterbatasan. Ya. Dan aku bisa Bang itu. Dan itu sulit tapi aku tetap Andai membuluh kata semangat. orang di sekitarmu yang paling dekat ngerti, kalau itu rela jadi kacung, jadi pembantu, Ya, jadi betul. apa demi kebahagiaan mereka. Betul. Hanya saja tak bisa dulu tampakkan karena keterbatasan materi, karena keterbatasan kerjaan. Nah, kalau pingin lo jadi sesuatu harusnya didukung dengan total lo tuh, bukan malah dinilai. Ya, saat ini sedang dinilai saya. Iya, sama kayak aku. Kenapa aku baik dengan teman-temanku ini? Diakui atau tidak? Diakui dong, masa Enggak, bilang aja. bukan diakui atau tidak. Yang membantuku teman-temanku ini. Iya. Sehingga bisa bikin podcast, sehingga bikin sebuah jawaban, sehingga aku bisa ke Jogja. Nah, yang dekat dengan aku mana? Berbuat apa dengan aku? Cuma menilai aja. Akhirnya aku lebih dominan ke teman-temanku ini karena membantuku. Iya. Membantuku untuk syuting, Iya. menyemangati. Iya. Nah, bukan berarti kita membedakan keluarga. Kadang-kadang yang dekat dengan kita cuma tahu hasilnya, Betul. Ya. tapi tidak mau ikut Prosesnya, prosesnya. iya. Nah, menurutku yang lo rasakan itu. Itu, memang itu benar. Padahal jauh di lubuk hatimu tuh. Putus tangan. Yang penting keluargamu bahagia. Iya. Gak boleh nangis ya. Iya, tapi lo tidak Ini bisa. tertekan ini, bukan yang lucu, tertekan. Tapi lo tidak. Nah, yang menjadikan bebanmu itu satu, lo tidak bisa mengungkapkan itu. Iya. hanya bisa mengungkapkan Saya hanya di bisa oret-oretan bersyukur. ini ya. Saya bisa bersyukur gini Bang, sampai kalau saja sepelenya mereka saking nggak ngerti apa yang saya lakukan, terus mereka meninggalkan, itu saya malah justru bersujud syukur dan terima kasih. Tadinya berontak, saya justru malah udahlah biar kamu merasa nyaman dengan sesuatu yang lain yang menurutmu baik dan aku tidak baik, mungkin seperti itu. Maksudnya ini dalam konteks tidak hanya keluarga saja, di lingkungan dekat kami atau siapapun beliau-beliau ini yang mereka merasa saya buat nyaman, itu saya punya tolak ukur malah oh segitunya toh, saya sudah puwal-puwalan tapi mereka nggak ngeh atas kehadiran kami. Ya susah sih, kan kita harus nunjukin. Masa paling anti saya Bang ngomong, aku tadi barusan ini aku udah beresin dulu, kan sama aja penjilat saya apa cari muka ya kan. Saya nggak paling suka seperti itu kan. Terus nah itu saya menjawabkan hal itu susah. Makanya saya diem aja. Terdiamku ini
Sampai gemes loh Kang, ini aku sampai gemetaran. Terdiamku saat ini itu seperti meronta-ronta, meledak-ledak Ya. untuk melawan keterbatasan. Gemes loh. Yang membuatmu keterbatasan ini karena lo berasa sendiri, Iya, tapi berada di tempat ramai. iya betul. Yang ramai cuma menilai, Iya, menuduh, iya. menyalahkan. Nah harusnya lo didukung kalau mau lihat lo bernilai. Nggak tahu itu kapan itu, ya sudah, Tuhan yang tahu. Tapi saya merasa nyaman tidak terus keluar dari lingkup keluarga, tidak. Justru saya bersyukur. Misal contoh, ada teman-teman unik nih, saya teman-teman baru unik, ya, saya di podcast ini juga. Terus ini juga, ini kan sebetulnya bukan seragam saya. Cuma saya takut sama itu, nanti kalau aku terlalu sering kena masuk angin kan nggak lucu di kamera terus masih kan nggak mungkin. Dan ini juga melawan kepunahan juga ini. Biar saya juga orang-orang spesies seperti kami tidak punah. Ini juga melawan punah gitu. Salah satu Ya, karya alasannya. dari Mas Doni. Ya. Oh ini yang kemarin jadi bintang tamu. ini pribadi yang sangat amat cerdas. Luar biasa ini. Si Mas Hanung ini cerdas banget. Terus dia ahli kias. Ya. Kalau kita Maksudnya belokin gitu. enggak Kiasnya kayaknya ahli negatif. kias, enggak kias. Jadi kalau ngomong itu selalu pakai pengibaratan. Nah, kalau kita tidak jeli, tidak paham. Aku tahu. Jangan mengelak karena yang baca ini aku. Oke. Kalau salah bantah, kalau benar diam aja. Benar Tuanku. Salah dibantah nggak masalah. Jangan dong. Ini orang Kualat, yang kalau bantah kan kualat. kalau salah nggak kualat, kalau benar baru kualat. Ini takdim loh, aku takut loh maksudnya. Ini manusia yang paling pintar menyelubungi diri. Tapi keselimuti diri ya. Iya, keselimutan lah akhirnya. Tergolong dalam selimut sendiri. Iya. Oh iya. Iya. Sampai detik ini dia tidak ngerti bagaimana rasanya disayangi. Iya, pas gitunya ya. Sampai detik ini dia tidak ngerti bagaimana diperhatikan. Kalau doanya kepada Tuhan itu yang paling banyak satu. Dipercaya aja walau setitik. Iya. Aku akan buktikan. Dipercaya saja walau setitik. Wah, setitik loh. Nah, dia ini selalu diadili. Iya. Ini salah duduk, Betul, salah betul, berdiri, salah betul. punya rencana, ini salah, salah semua. Tapi nggak good place ya. Serba salah. Ini salah mulu, salah mulu, Iya, betul. salah mulu, Betul. salah mulu. Oh ya, tadi saya sudah diancam sama tim syuting untuk serius. Jumeneng ya. Cuma menahan tetesan air mata. Jangan. Iya, dia paling sedih, dia paling sedih. Dia sampai detik ini bertanya-tanya, kenapa selalu salah, kenapa selalu diadili, diremehkan. Tapi yang mesti kita ambil dari Mas Hanung ini satu, tetap punya semangat. Nah, ini ketampar juga buat lo. 2 kali, 2 episode. Ini orang yang susah banget merasakan kasih sayang Susah. dari kecil. Tapi Kenapa? saya berarti durhaka tuh Kang. Jangan gitu toh. Durhaka. Berarti saya durhaka dong. Durhaka. Kalau susah banget merasakan kasih sayang. Ini malaikat 2 loh, dengerin. Saya mengutarakan saya nggak mau durhaka Kang. Ya susah banget merasakan kasih sayang. Pada akhirnya kenapa dia bertekad besar untuk jadi sesuatu. Tujuannya cuma satu, untuk membuktikan. Aku ini bernilai loh, walau sedikit. Itu aja tujuannya. Iya betul.
Tapi menurutku penyebab itu semua bukan karena dia salah. Atau Tapi- bukan karena Tuhan tidak peduli. Justru karena dia peduli antar sesama. Itu sebenarnya Itu penyebabnya. persoalan Iya, orang yang peduli utama. secara tulus pasti dibikin menderita. Sampai merah lah kuping. Orang yang peduli secara tulus itu pasti menderita. Hmm. Dan yang membuat menderita itu iblis dengan membisikkan hal-hal yang tidak baik ke orang-orang di sekitarnya. Karena musuh yang paling berat itu dari dalam, bukan dari luar. Dan alhamdulillah dari dalam itu kuat. Saya Ya. tidak mau disetir oleh Ya, iblis. nggak mau. Walaupun mulutku iblis kadang. Tapi di sekitarnya yang terpengaruh. Oh. Yang mengiyakan. Makanya setiap kita kasih apresiasi dalam bentuk apapun selalu begini. Oh itu ketinggian, Iya, itu nggak iya. bagus. Karena dari Jeleknya ya. iya jadi jelek. Karena dari kecil tuh selalu dipatahin. Ya, ya, ya. Oh ini paling menderita nih. Ore, menderita. Ya nggak apa-apa sih. Paling Asal keluargaku bahagia nggak apa-apa. Nah cuma yang aku apresiasi di balik itu semua secapek apapun dia tidak benci. Ya. Nah itu yang Nggak. tidak benci dengan orang di sekitarnya, malah bertambah ingin berbuat sebaik-baiknya. Yang kedua tidak benci dengan Tuhan, walaupun ngoceh mulutnya, Iya. hatinya enggak. Iya, iya. Kata Tuhan lo ngoceh-ngoceh doang, hati mah Iya. enggak. Gitu. Sama satu hal Bang, ini saya tidak berdiri dengan hal lain tidak, tapi masih ada benang merahnya dengan karya-karya kami. Saya walaupun menggambar seperti ini tidak begitu cukup realis. Saya penyuka hiperrealis dan saya memang pelukis realis. Tapi buktinya memang nggak ada saat ini. Kenapa saya tidak buktikan saat ini? Saya nggak mau membuat kesalahan dua kali. Kesalahan pertama di Al-Quran kan mengatakan jangan membuat makhluk jelas dan ada mata dan itu hidup, kan nggak boleh katanya. Ya. Makanya saya terus membuat abstrak. Kesiannya abstrak kelihatannya, tapi saya tetap sulit kalau tidak membuat bentuk itu nggak bisa gitu. Dan dua hal yang lain adalah pada saat teman-teman buat karya itu, begitu saya komentari, itu biasanya laku, parahnya itu. Siapa tahu ini di antara tayangan ini yang sebelumnya itu tidak luput dari apresiasi saya dan doa saya, Bang. Semoga memang podcast ini ya mendunia lah dengan walaupun bahasa Indonesia. Amin. Satu yang harus Merinding ya, Bu. Nah, yang tidak dimiliki semua orang, Apa itu, Bang? yang mesti lo bangga. Di balik semua perjalanan hidupmu yang pahit, tapi doamu sering dikabulkan oleh Tuhan. Itu dia. Tapi untuk orang lain, Bang. Untuk orang lain, Bang, itu. Bener gak sih? Iya, bener. Untuk orang lain, Bang. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa untuk orang lain? Jadi paling sering mendoakan orang Oh, dia lain dia dan jerit. terkabul. Tapi saya berharap belum tentu lunas. Tapi kalau untuk keinginan sendiri, Belum tentu lunas. nah, Dia ini salah satu hamba Tuhan yang permohonannya dikabulkan, cepat dikabulkan. Kan saya brengsek, Bang. Katanya tadi menyebalkan. Gimana sih? Kok Brengsek, nggak konsisten? brengsek kan luarnya, dalamnya kan Kok enggak. ngoceh-ngoceh melulu, tapi Ya, hatinya enggak gitu ya? itulah menyebalkan. Oh iya. Tapi kalau hatinya enggak dia. Hatinya itu nyambung mulu dengan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah tempat dia mengungkapkan segala hal. Iya. Jadi mau tak mau jadi dekat dengan Tuhan.
Iya. Yang paling mengerti dan paham dia Tuhan. Makanya Tuhan tuh tempat dia bercerita, bukan untuk bermohon aja. Ini tulus banget ini, orang tulus, serius. Bukan muji ya, saya tidak bisa muji. Kalau lo jelek aja, gitu. Tulus hatinya. Gak mau jelek saya tahu. Dan sepanjang perjalanan hidupnya selalu diberi jalan di balik semua kesusahan. Iya. Walaupun bingung. Selalu lolos Dari dari lubang lubang Nah itu jarum. tadi aku sempat ceritakan tadi itu. Pokoknya mau nyodorkan diri di maut itu kemungkinan kecil untuk habis. Walaupun kita nyodorin sendiri itu di tempat itu maut itu. Ya mungkin doa bisik malaikat yang kasihan ini orangnya udah kadung tengil, udah aneh, lucu, brengsek, kesel. Ngapain nyampe-nyampein ini, nanti murka nakir kecepatan ini dapat orang seperti ini. Nah, satu lagi aku mau menjawab ini buat semua yang nonton, kita semua di sini, bukan buat dia. Oh, bukan buat saya. Bukan. Oke. Aku ingin menerangkan dirimu ke orang di luar sana. Subhanallah. Nah, jadi diam aja. Kalau salah bantah. Dia ini kan jadi segala hal. Paham nggak? Jadi sales, jadi bartender, kapal pesiar, melukis, kayak pada akhirnya kayak nggak punya identitas yang sebenarnya. Sebenarnya kalau dari lubuk hatinya yang paling dalam dia seni. Kalau mau jujur, seni yang paling dominan, yang paling membuat bahagia dia seni. Iya. Itu ya. Kalau salah bantah aja. Jim. Nah, kenapa jadi tidak jelas? Karena selalu dinilai salah. Kamu mesti gini, kamu mesti gitu. Dari kecil tuh begitu. Jadi sehingga tidak ada kemantapan mental untuk memilih yang mana. Karena kalau pilih ini salah, pilih ini salah, pilih ini salah. Mas Arya ini, Mas Amin. Suksesnya Pak Arya ya, makasih Pak. Mas Hanung ini, Itu amin. Mas Hanung ini satu yang tidak dimengerti orang sampai hari ini. Dia itu kalau secara manusiawinya pingin banget kaya raya, hebat, terkenal, manusiawi. Tapi jauh di lubuk hatinya, bukan itu aja dalam hidup tuh. Betul. Nah, orang tidak ngerti itu. Tidak ngerti itu. Sekalipun ini jadi duit, kalau dia jadi bahagia, nggak jadi mikirin duit. Nah, itu mentalnya. Jeleknya itu. Jeleknya itu. Nah, tapi bagi orang yang taunya duit, jadi salah. Jadi ini tuh seniman sejati sebenarnya. Cuma karena kondisi, keadaan segala macam jadilah kayak gini. Dan selama hidupnya selalu didikte, selalu dihakimi, nggak udah. Padahal usil enggak, segala macam enggak, tapi semuanya salah. Paling senang dan bahagia kalau melihat teman-temannya sukses dan keren, walau dia tidak merasakan apa-apa. Nah, itu jiwanya, itu mentalnya yang tidak bisa dibuang. Satu, yang paling penting tadi kita bahas, kenapa kalau mendoakan orang lain cepat, kalau buat diri sendiri susah. Kenapa? Tahu, itu berlaku bagi semua orang kadang-kadang. Kenapa? Kata Allah, kenapa ku kabulkan ketika engkau mendoakan orang lain daripada dirimu atau orang sekitar? Engkau menyalahkan aku, kata Allah, pasti. Tapi pernah tahu nggak kenapa aku lebih mengabulkan orang lain daripada dirimu dan orang sekitarmu? Orang lain lebih menghargaimu. Orang lain lebih mendukungmu. Orang lain mempercayaimu. Orang lain memberimu ruang. Entah itu jujur atau tidak, yang jelas orang lain tuh menghargaimu. Sedangkan justru orang yang di sekitarmu malah mendiktemu, malah menyalahkanmu, malah memfitnahmu, malah memprasangkaimu. Itu cara kerja Tuhan. Akan aku kabulkan doa hambaku
yang di sekitarnya dia peduli terhadap pendoa. Contoh, kita bertiga ini misalnya kita bertiga ini saudara, Ya. saudara kandung. Amin. Terus kita ketemu bos, ketemu Dian. Bos. Yang kami bertiga punya perusahaan. Aku yang minta. Kami minta bantu dana. Misalnya begitu. Betul. Dia ya nggak mau gua bantu. Loh kenapa? Karena Mas Hanung dengan Birgi malah melecehkanmu. Nggak percaya. Malah menghinamu. Malah tidak percaya kepadamu. Kalau ku beri, dia jadi keenakan. Percuma berarti. Nah, jadi Allah itu selalu mengabulkan doa orang yang orang di sekitarnya peduli. Itu penyebabnya. Nabi peduli dulu. Jadi istri bagaimana layaknya istri. Jadi suami bagaimana layaknya suami. Jadi anak bagaimana layaknya anak. Jadi saudara bagaimana layaknya saudara. Nah, kita ini justru kadang-kadang hidup kita ini dominannya didikte oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Kan gitu? Ya. Nah, itulah penyebab kenapa setiap yang kita mohonkan itu justru mental. Tapi kalau orang lain cepat. Karena orang lain itu menghargai. Orang lain itu mempercayai. Nah, itu yang tidak pernah kita sadari. Contoh, aku punya istri. Ya Allah ya Rabbi, berilah rezeki buat aku supaya istriku begini-begini, istriku bahagia, senang, tidak kelaparan, kan gitu. Tapi istriku, ya Allah ya Rabbi, aku tidak percaya dengan Mas Ferry. Jangan-jangan dia jangan-jangan dia itu, jangan-jangan dia. Nah, jadi tabrakan. Ya. Paham nggak? Ya. Nah, ini buat semua orang di luar sana. Atau sebaliknya, sang istri berdoa buat suaminya, ya Allah beri kemudahan buat suamiku, lindungilah suamiku, naikkanlah jabatan suamiku. Sementara suaminya, jangan, ya Allah istriku ini begini, istriku begitu. Nah, jadi tidak ada satu kesatuan. Makanya jangan heran ketika kita lebih diberi jalan oleh orang lain daripada orang yang dekat dengan kita. Kata orang-orang yang dekat kita berdoa juga. Misalkan entah itu saudara, bapak, ibu, istri atau suami, berdoa juga. Aku kan saudaranya Tuhan, aku kan istrinya Tuhan, aku kan suaminya Tuhan, aku kan anaknya Tuhan. Iya kata Allah. Tapi kalian tidak menghargai dia. Justru karena engkau istri, maka hargailah suamimu. Justru karena engkau suami, maka percayalah dengan istrimu. Justru karena engkau anak, makanya berbaktilah kepada ibu bapakmu. Justru karena kau ibu bapak, makanya berbuat baiklah terhadap anakmu. Justru karena engkau saudara, maka hargailah saudaramu. Nah, kadang-kadang saling dikte. Justru kita ini antar suami istri, antar anak ibu bapak, antar saudara. Nah, kenapa kata Allah kebalik-balik? Dan menurutku ini dialami hampir semua orang. Hal seperti ini. Baiklah bapak itu terhadap anaknya. Ya mutlak. Iya. Bukan harus dipuji, mutlak hukumnya. Berbaktilah anaknya terhadap bapaknya, mutlak. Wajibannya. Nah, kadang-kadang istri, suami, saudara atau anak melecehkan, orang lain malah mempercayai. Kan kata Allah itu cuma sekalipun satu dunia ini menyembahku, kalau tidak percaya apa gunanya? Aku tidak perlu banyak hambaku yang menyembahku. Tapi walau satu, yang penting percaya kepadaku. Nah, apa yang lo alami menurutku? Selalu tidak dipercaya lo. Iya.
Iya. Selalu dilecehkan, padahal hatimu menjerit-jerit, nangis, berdoa, berusaha, berpikir bagaimana orang di sekitarmu bahagia. Benar kata lo, pada akhirnya diam karena terbatas. Tapi dia mutu berontak, dia mutu marah, dia mutu kesal. Itu. Lo tuh pribadi yang sangat yang tulus. Bukti lo nggak tulus, lo nggak ada dendam dan benci di tiap orang. Sulit saya. Pingin lo benci, pingin lo dendam, tapi tidak bisa. Nggak bisa. Bukannya malah nggak mau dendam, pingin. Iya, tapi nggak bisa. Pingin lo tuh kejam, Nggak bisa. pingin lo marah, pingin lo ngamuk. Nggak bisa. Ujung-ujungnya ke Tuhan, hanya Iya. ke Tuhan lah lo nangis. Iya. Kalau mau lihat lo cengeng, ketika lo bercerita sama Tuhanmu, nah baru di situ lo nangis, Iya. lo menjerit-jerit. Ya nggak, jangan di sini dong. Tapi justru Oh sudah ada ya? Oh ya, ini udah ada. Ini custom sekali. Iya. Saya ambil dulu lah. Oh. Puas. iya, Apa? iya. Itu loh. Sama gini Bang. Ya ini bukannya menyimpang-nyimpang, tapi saya jadi ingat anugerah besar sekali, dan saya merasa karunia besar yang mungkin tadi lingkungan saya ataupun lingkungan kecil, keluarga kecil kami ini tidak tidak kompak ya istilahnya, untuk solid ya bahasanya, untuk percaya atau apa itu. Saya nggak peduli, biar aja mereka seperti itu. Toh juga Tuhan punya cerita lain kepada mereka. Jangan saya yang menghukum mereka. Saya punya keinginan seperti itu aja. Jangan dengan tanganku kotor untuk menghukum mereka agar ngerti toh, kamu tuh harus ngerti. Yang menyiksa dia nih apa? Yang membebani batinnya nih. Di satu sisi dia mengalami yang namanya sedih, di sisi lain dia tidak bisa sama sekali untuk benci. Nah itu yang buat berat. Berarti hidup sekian mati tak mau dong. Iya. Nah, berarti pertanyaannya dari gua, gimana caranya biar menjalani Makasih. semuanya itu Sini. tidak berasa berat lagi? Sini, makasih. Baru mau saya tanyakan itu. Ketika tolak ukurmu hanya Tuhan, satu. Ketika dirimu hanya ingin dinilai Tuhan, ketika dirimu hanya ingin dilihat Tuhan, hanya Tuhanlah pandangan hidupmu, hanya Tuhanlah pegangan hidupmu, hanya Tuhanlah semuanya tempat dirimu bergantung, Sampai ludah ya. maka bebanmu akan hilang. Tapi selagi tolak ukurmu penilaian manusia, tolak ukurmu penghargaan manusia, tolak ukurmu kepedulian manusia, pasti capek. Jadi sebisa mungkin gantungkanlah hidupmu dengan Tuhan. Berbuatlah karena untuk Tuhan, sebagai bakti ke Tuhan. Berkasih sayanglah karena Tuhan. Iya. Tapi kalau tolak ukur hidup kita manusia, pasti capek. Oh ya. Dia itu sebenarnya cuma satu aja. Ingin membuktikan sedikit aja, misalkan dari lukisan. Iya. Itu aja sebenarnya kepinginannya dia. Tapi ini yang orang Ya, tidak pernah makasih. tahu tentang dirimu. Iya, Ya, pikir saya tadi saya mau balik lagi ke kapal, dokumen sudah mau siap, saya memang ingin modal gampang cepet kan ke sana. Ternyata memang ini hati kecil saya pengen kelihatan eksis di sini dan Iya, itu membahagiakan. Dan serius loh, penjenengan orang ini mungkin bahasa Jawa ya. Anda kan bahasa penjenengan itu Anda halusnya orang yang mengapresiasi dengan, menurut saya membabi buta juga itu. Mosok kritik, halo Mas Ri, monggo.
Masa kritik kok nggak boleh nyapa ya? Nggak Nggak apa-apa. apa-apa, Oh, iya. santai. Ini program rock and roll nih. Oh ya, sorry. Yang suka Jadi- tonton, yang nggak suka pergi aja. Duh, sampai keringetan aku, gila. Baru sampean ini yang berani, lugas, tegas, memberi apresiasi yang hanya saya seperti itu. Padahal saya ini bukan PSK yang sesungguhnya, karena di sekeliling saya sekarang sudah hadir PSK yang sesungguhnya. pekerja seni komersial ya Ini guys. sudah ada saat ini. Jadi mungkin di tayangan berikutnya kelihatannya ya. Ini saya sudah mencium bau dolar atau euro atau real atau apapun itu. Terima kasih podcastnya. Jangan lupa ya saya ya. Terus kembali ke seni ini tadi, mohon maaf, saya cuma pengen punya perjuangan gini Bang. Satu, mungkin dari ini dulu. Jangan sampai punah apa yang pernah ditorehkan leluhur kita atau pepunden ya istilahnya yang mendahului kita itu, bahwa memang ini UNESCO ini biadab sekali. Maaf ini saya dengan kata-kata ini. Dunia itu belum mengakui betul bahwa ini milik Indonesia. Padahal Anyaman ini kayaknya saya besok atau teman-teman seni sepakat beramai-ramai bahkan beribu-ribu. Mereka melukis melukis semua seni dan menggabungkan unsur rasanya harus di media yang sementara ini muncul yang paling tua adalah Pandan, Anyaman Pandan. Ini maaf ini saya tidak mewakili sahabat saya sendiri, tapi saya mewakili para pepunden saya. Ya, Terah Kumerah itu kan mohon maaf Abang dan Neng dari Jakarta, biar tahu bahwa kita tidak mengenal 7 turunan, tapi kita mengenal 18 keturunan. Jadi memang dari kita hingga 18 keturunan itu, makanya hati-hati kita bicara. Apa yang kita bicarakan seyogianya memiliki makna yang tidak berbalas hingga mewaris ke 18 keturunan. Jadi makanya orang Jawa, saya termasuk palsu ya, mohon maaf. Saya mengaku saya bukan orang Jawa asli. Ibu saya Bali, saya dari rahim orang Bali, dan bapak saya kebetulan orang Jogja sini di keraton ya, Cie. Ya ini kan biar ada kekiniannya kan gitu ya. Makanya saya kalau sampai tidak memunculkan momentum Mas Doni sering teriak-teriak ceritanya dia mungkin tidak didengar environmental audit itu atau peduli lingkungan ya. Maaf ini saya jadi ikut kampanye ini Mas Ferry sama Mbak Birgi. Ayolah kita jangan bohong dengan mencintai produk Indonesia, tapi justru biadab kita harus memilih hal lain walaupun itu menarik dari orang lain. Gitu. Parah. Anda itu parah untuk mengambil pesona dari orang lain, dari orang asing. Orang asing aja peduli untuk belajar di sini. Kenapa kamu harus beli Hermes, harus beli Gucci, harus beli apapun itu? No man. Nanti Anyaman Pandannya Oh iya. lukisan. Saya sudah punya perancangan gila, mungkin sketsel atau Oh iya, salah satu lagi yang belum Oke, bikin komik juga. Iya, biar nggak berbalas dipendam dalam hati. Setelah saya gambar Mas Ferry, insya Allah saya akan gambar ke teman-teman juga termasuk Mbak Bigi yang tadi begitu terus agar segera digambar. Ya, Gambar aku dong, gambar aku. Ya, dan ini saya merinding sekali sekarang kehadiran pepunden kita di seni, dan beliau sangat mungkin besok tolong Mas Doni tampilkan di sebuah jawaban. Ya jadi itu cita-citanya cuma satu, Seni ya. Seni. Cita-citanya cuma satu, seni. Bukan keberhasilan itu efek. Ya betul. Keberhasilan itu bukan, jadi kategori Bukan utama ya. kategori sukses itu bukan efek. Kategori sukses itu bukan keberhasilan. Tapi proses. Bukan, proses itu perjuangan. Salah juga. Ya, keberhasilan itu bukan sukses. Manusia itu dianggap berhasil kalau dia bahagia lahir batin.
Nah, gitu aja. Ya, Jadi belum. selama dia tidak bahagia secara lahir dan batin, itu gagal. Banyak banget orang kaya yang bodoh kan. Itu gagal. Jadi siapapun dalam hidupnya bahagia lahir batin, kategorinya itu sukses. Sebentar, itu saya notice itu. Orang sukses diukur dari apa tadi? Bahagia Bahagia dan lahir batin. Iya. Bahagia lahir Sebentar. batin. Mereka yang bingung kontak saya ini untuk membuang duit, itu gimana caranya? Itu tidak bahagia. Oh. Tapi kenapa beliau-beliau menggunakan mata saya untuk memilih karya-karya itu? Ya orang yang tahu duit pasti nggak bisa melihat. Boleh nggak nih ya? Saya nggak mau ungkap banyak. Nah, nanti aja. Yang penting aku bahas lo dulu. Oh ya. Maaf. Itu. Jadi kategori sukses itu ketika bahagia lahir batin. Selama tidak bahagia, itu tidak sukses. Yang kedua, orang itu akan sukses kalau jadi dirinya sendiri. Saya belum, Bang. Nah, lo terpengaruh. Jadi walau berat banget karena gampang mengucapkan tapi prakteknya susah. Kalau bisa dalam hidup ini jangan pernah terkontaminasi. Gitu. Aku pingin jadi pelukis karena melihat dia, itu salah. Enggak. Nah, jadi itu. Nah, menurutku darahmu itu seni. Darahmu itu seni. Keadaan hidupmu yang membuat lo tidak nyampe ke seni. Paham nggak? Saya berusaha, tapi banyak lontaran yang menentang. Iya. Kenapa orang itu akhirnya tidak jadi dirinya sendiri sesuai keinginannya? Betul. Karena terkontaminasi. Kenapa terkontaminasi? Karena tolak ukur hidupnya manusia. Oh. Aku udah bilang tolak ukur hidup itu Tuhan. Aku tidak peduli dicaci maki oleh lo. Yang penting Tuhan tahu hatiku. Itu bertuhan. Tapi selagi aku masih tersinggung, selagi aku masih sakit hati, selagi aku masih kecewa, selagi aku masih bisa menjerit-jerit, itu berarti hidupku untuk dinilai manusia. Oh iya. Nah, supaya hatimu los, lo menurutku orang yang tulus, orang yang baik. Tapi karena masih memikirkan reaksi, akhirnya jadi beban. Jadi beban. Dan nah satu lagi yang mesti ku beritahu buat semua orang di sini dan di luar sana, efek dari jeritan hatimu ke Tuhan. Nah, ini penting nih. Siapa tahu ada jalan nanti kan, efek dari jeritan hatimu dengan Tuhan menghasilkan doamu itu diijabah. Bahasa Arab itu ya. Selalu Dikabulkan. dikabulkan. Karena doamu itu mayoritas dikabulkan, akhirnya kebaikan apapun yang akan lo buat, asal tulus, jadi obat buat orang. Misal, ada yang demam, ada yang sakit, walaupun lo bukan ahli pengobatan, tapi kalau lo mohonkan bisa sembuh. Oh. Buktikan aja omonganku, jangan dibantah. Karena satu hal, jadi ketika aku ngomong ini, aku tidak peduli dengan Birgi, aku tidak peduli dengan lo, aku tidak peduli dengan penonton, karena yang akan menghukumku Tuhanku, bukan kalian. Dari sejak awal podcast ini dijalankan, yang meminta pertanggungjawaban Tuhanku, bukan kalian. Jadi ini kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Banyak kali. Satunya Tuhan, satunya malaikat, satunya iblis kan. Oh.
Jadi aku tidak memandang kalian. 13. Ya, jadi apapun bentuk ucapanku itu Tuhan yang akan meminta pertanggungjawaban dengan aku, bukan kalian. Makanya usahakan kalau ngomong itu seolah-olah, kalau tidak bisa merasakan langsung ada Tuhan, seolah-olah aja. Karena kenapa? Hampir semua manusia percaya akan Tuhan, Iya. tapi tidak semua manusia merasakan. Nah, jadi supaya omongan kita tertuntun, aku tuh kenapa bicara tertuntun? Karena kalau pada saat aku ngomong, penyaksinya tuh Tuhanku, bukan kalian. Subhanallah. Nah, gitu. Subhanallah. Karena lo sering cerita dengan Tuhan, entah dalam sedih, entah dalam ketawa, entah dalam jeritan hati dan segala macam, akhirnya lo itu diberi Allah. Kalau orang lagi sakit, lo bisa ngobati. Iya. Tapi saya nggak ingat-ingat itu. Nggak perlu, aku cuma jelasin. Iya. Mau Boleh dong. mau dipraktekkan atau tidak. Wallahu alam bisawab. Masya Itu kalau Allah, bahasa ya. Arab ya. Masya Allah. Iya. Selalu kita ini bicara hanya Allah yang tahu, tapi memvonis. Iya, jangan dong. Melanggar kata-kata Allah. Jangan. Ya sebenarnya semuanya kata karena izin Allah sih, Iya. kan gitu ya. Iya. Tapi kenapa dia jadi presiden? Jadi maunya manusia ini apa gitu maksudku? Gitu. Ya kan benar nggak? Iya. Benar nggak Mas Doni? Semua yang terjadi ini kalau tidak izin Allah tidak akan terjadi. Tapi kok dia jadi menteri ya? Ya berarti Tuhan yang salah dong. Udah dipilih Tuhan, kita yang ngambek kan gitu. Oh, siapa tuh? Siapa aja. Akhirnya ucapmu, aku hanya mengingatkanmu, belajarlah untuk serius sekarang. Terima kasih. Karena hatimu ini, ucapmu ini, tanganmu ini kalau ada orang sakit bisa sembuh. Asal yakin aja. Ucapmu ini kalau lagi khusyuk bisa terjadi. Kalau ditanya karena apa? Karena seluruh jeritan batinmu dari semenjak lo kecil, seluruh rasa capekmu dari semenjak kecil yang tak bisa lo ungkapkan, lo ceritakan dengan Tuhan. Nah, jadi lo hati-hati. Saranku mulai sekarang jangan banyak bercanda. Oh iya. Karena tadi yang kuceritakan tadi, kalau salah ulangi lagi ya. Kalau salah dibantah aja. Coba minta foto gambarnya. Yang mana ini? Kan ini abstrak. Iya. Kenapa dia melukis abstrak? Dulu kalau dimaki waktu kecil kan, lo tidak mengenalku waktu kita masih waktu masih kecil, aku mengenalmu, tapi lo tidak mengenalku. Ouch. Nah itu kelebihanku itu. Aku sangat mengenalmu lo. Wow. Lo mau lahir aja aku bisa tahu dulu, dikasih tahu. Lukisan abstrakku ini terwujud karena jeritan hatimu ketika dimarah, ketika dimaki, ketika diremehkan, lo orek-orek tuh, untuk melampiaskan apa yang lo rasakan. Akhirnya bentuk lukisanmu seperti ini. Jadi semua yang lo lukis ini perwakilan hatimu yang pada waktu itu dialami. Nah, aku mengenalmu di waktu kita masih kecil, tapi lo nggak mengenalku. Itu bedanya. Mungkin karena indera ke-21, jadi 27. ya rada tinggi dikit lah. Iya. Mohon maaf Mas Doni ya. 27,5. Kebetulan aku salah satu hambanya yang tawadu kadang-kadang. Amin. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Itu istilahnya gokil. Ya kan? Jadi benar. Lo nih, ku kasih tahu lagi. Kalau lo tanya nanti kan. Ini aku pegangan loh Bang. Nanti dia mikir gini, kok aku bisa ngobati, kan gitu ya. Misalkan, kok aku bisa ini kan. Selalu manusia itu cari sebab musabab kan. Oh, dulu nah gitu ya. Padahal kalau Allah itu tidak pakai logika. Innama amruhu iza arada say'an ayakula lahu kun fayakun.
Jadi tanpa sebab kalau kataku jadi. Nah manusia aja yang repot sok-sokan. Manusia tuh sok-sokan kadang melebihi Tuhan gitu. Karena jeritan hati akhirnya lo tulus, lo nggak kesal. Lo sampai hari ini lo pribadi yang tidak bisa benci dan dendam dengan siapapun. Kesal iya. Iya. Menyebalkan iya itu loh. Iya. Menyebalkan sangat malah. Iya. Sangat kuadrat. Sangat menyebalkan. Makanya apapun tentang dirimu itu berguna. Andai kata lo serius. Kita sudah lama kenal, tapi aku tidak pernah berbicara kayak gitu. Jadi yang sudah terjadi kuburlah dalam-dalam. Itu proses perjalanan hidupmu. Kadang-kadang cerita hidup itu tidak sesuai keinginan, itu pasti. Sangat, ya. Nah, maksudku gini di obrolan kita ini, dari sini ke depan apapun yang terjadi kuburlah dalam-dalam. Mulailah dari sekarang ke depan. Gitu. Bismillah. Kalau lo tidak punya kepedulian yang tulus, hidupmu tidak akan menderita. Jadi tips untuk supaya biar hidup tidak menderita, jangan pernah punya kepedulian. Wow. Ya. Bagaimana supaya hidupmu tidak menderita? Jangan peduli. Jangan pernah punya kepedulian yang tulus. Kenapa? Karena setiap orang-orang yang peduli dengan tulus, iblis tidak suka. Berarti kita harus bersekutu sama iblis. Iya. Maksudku kenapa aku jelaskan ini? Kenapa? Ya Allah, aku sudah tulus. Ya Allah, aku sudah ikhlas. Ya Allah, aku sudah baik kok menderita terus. Kata Allah, jangankan dirimu, aku aja suka dihujat. Iya. Tapi aku tidak pernah berhenti jadi Tuhan. Iya. Nah, jadi kesimpulannya adalah penderitaan hidupmu karena dirimu mempunyai kepedulian yang tulus, bahkan bukan untuk dirimu sendiri. Makanya bagaimanapun lo harus dihancurkan supaya ketulusan hati dan kepedulianmu ini tidak ada regenerasi. Tiap-tiap menjadi buruk, tiap-tiap di jalan jelek, pasti nggak ada tantangan. Bro, ngamer dulu lah bro, kita bro. Ada aja uangnya. Kesal bro, kita judi aja, ada aja. Tapi tiap mau baik, kata iblis dia mau baik. Kalau banyak yang baik, kalah saingan bro kita. Karena aku udah janji dengan Allah, akan kuhancurkan tiap hambamu yang peduli antar sesama. Jadi siapapun yang tidak peduli dengan tulus terhadap sesama, menurutku itu anak buahnya iblis. Siapapun itu. Ya karena kan iri dengki iblis kan. Kenapa Tuhan ini nyiptakan manusia? Aku kan udah keren. Itu iblis itu. Jadi gini, sebelum dia disebut iblis, disebut jin. Saking jahatnya dikasih predikat iblis. Jadi iblis itu status. Nah menurut Kiai, iblis itu jenis. Jadi manusia baik atau manusia buruk, itu kan status kan. Baik buruk. Nah, jin, malaikat, dan manusia. Jin berkhianat diberikan status oleh Allah, iblis. Jadi iblis itu jin. Karena dia jahat disebut iblis. Jadi kalau Kiai bilang iblis itu jenis, salah. Pasti dia memahami ilmu itu dengan membaca, bukan mengalami. Kan ilmu yang dibaca gampang, yang dialami susah.
Gitu kan. Kadang-kadang cerdas Ya juga. tepat Iya sih, tepat sekali. kadang-kadang ya kayaknya ya. Tepat sekali. Enggak, ini lagi Enggak tepat lagi itu, kadang saya ini. setuju. Ya, jadi kata iblis saja punya rencana loh. Besok saya goda siapa, kata dia. Ngomong sama bosnya. Orang yang sholat, nggak usah. Hah? Kok sholat nggak digoda? Dia sholat aja, hatinya mah tetap tak peduli sama orang. Orang yang sedekah, nggak usah. Dia sedekah aja, tapi hatinya bukan peduli. Jadi yang saya goda yang seperti apa? Katanya ngomong, yang benar-benar peduli antar sesama. Nah, gitu. Nah, lo tuh punya peduli yang benar-benar. Makanya lo tuh mau dihancurkan dengan cara dipukul mental. Pertanyaanmu kan, kenapa sampai detik ini? Iya, Nah, kan gitu. nggak putus-putus. Nah, kalau lo tidak mau menderita lagi, ada satu jalannya. Mulai cueklah antar sesama. Waduh, Ya kan? Lebih Oh, pilih. waduh, Kok waduh, waduh? dong. enggak. Bagi antum silahkan, kalau saya nggak bisa. Karena kan lebih gampang tidak peduli dengan Gini loh Kang, gini loh. Bercanda. Oh ya, bercanda, oke ya. Udah gitu Bercanda aja. serius. Jadi satu itu tanganmu, mulutmu hati-hati. Oke. Hatimu juga hati-hati karena itu tadi. Kalau lo yakin lo bisa ngobati. Jangan karena ini buat semuanya. Habis ini ketutup. Sehebat apapun diri kita ini, secerdas apapun diri kita ini, seahli apapun kita ini, tidak akan jadi apa-apa kalau tidak percaya dengan diri sendiri. Oh ya. Nah, kalau itu salah satu yang nggak percaya diri, efek dari penderitaan hidup. Jadi mulai detik ini jadilah dirimu sendiri. Yang penting lo tidak ada iri, dengki, dan apalagi sombong. Karena yang menghancurkan hidup kita ini ketidakpercayaan diri. Jadi jadilah manusia yang percaya diri. Jumeneng. Wis. kalau aku Juminten. Aku nggak ada. Aku anyaman. Aku pelukis. Ya. Aku pemahat. Aku penyanyi. Tapi sombong banget, melupakan diriku yang menciptakanmu, itu baru sombong. Melupakan bahwa asalmu dari mana, untuk siapa dan mau kemana, itu baru sombong. Tapi menghargai kapasitas diri, itu jumeneng. Wis. Keren ya. Kalau kata guruku tuh malah sombonglah kepada antar sesamamu, tapi jangan pernah sombong kepada Tuhan. Loh. Kok sombong antar sesama? Menghargai kemampuan. Oh ya. Jangan pernah merasa rendah terhadap orang lain, karena kita ini sama aja. Satu. Yang kedua, aku doakan agar lo nanti kelaknya totalitas di seni. Ya, amin. Karena itu darahmu. Amin. Karena ini sesuatu yang teramat sangat lama tertunda. Betul. Insya Allah segera Ya, kita nyawamu keliling. itu adalah lukisan. Bismillah. Saya doakan. Amin. Yang ketiga, kenapa doa kita terhadap orang lain itu lebih terkabul daripada orang di sekitar kita? Kenapa Tuhan? Kata Tuhan, orang lain yang tidak mengenalmu pun menghargaimu. Amin. Makanya aku beri kemudahan. Sementara yang mengenalmu, yang mengaku saudaramu, yang mengaku bapak atau ibumu, yang mengaku adik-adikmu, malah melecehkanmu. Dan aku tidak akan memberi jalan kepada orang-orang yang hanya tahu hasil. Oh ya. Tapi aku akan memberi kemudahan, kata Allah, kepada orang-orang yang menghargai orang lain dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan salah Tuhan, karena salah dirimu. Ya. Itu aja yang bisa ku baca dari Sangat dirimu. banyak sekali. Karena kalau lewat podcast ini rugi aku, nggak dibayar. Gitu. Sebenarnya gue pengen nggak. Tapi saya udah mencium bau itu, bau dolar, euro itu sudah gitu.
Itu aja yang bisa aku sampaikan kepadamu Mas Hanung. Oke. Mohon maaf lahir batin. Saya juga mohon maaf lahir batin. Jadilah dirimu sendiri sekali lagi. Percayalah akan kemampuanmu. Sepakat kita keliling dunia ya. Ya. Amin. Melura. Apa gitu? Tapi ini kalau dibeset-set lukisan Mona Lisa tuh Ouch. tertanam di Laki dong. Dia mau nangis dari tadi. Iya. Ya pasti yang datang Ini loh sampai gemes ini loh. Ya, ini seperti ini sampai. Jadi mohon maaf lahir batin Amin, atas sama-sama. semua yang disampaikan. Sama-sama. Jadilah bermanfaat. Sangat bermanfaat. Matur nuwun. Tidak akan ada manfaat kalau tidak saling peduli. Matur nuwun. Satu lagi buat semua yang ada di sini, tidak akan pernah mengenal Tuhan, tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan, tidak akan pernah bisa dekat dengan Tuhan, tidak akan bisa mengerti apa maunya Tuhan kalau tidak lewat sesama manusia. Subhanallah. Jadi hablum minallah itu akan tersampaikan kalau lewat hablum minannas. Amin amin. Nah, hablum minannas itu akan terjalin kalau saling menghargai satu sama lain dan tulus. Amin. Coba aku kasih contoh dikit kepada yang terhormat Tuhan yang Maha Esa di tempat. Emang tahu tempatnya? Oke. Saya menyisihkan duit Tuhan kepada Tuhan yang terhormat di tempat. Ada yang tahu nggak? Bagaimana supaya sampai kepadamu lewat sesamamu, kata Tuhan. Tapi tulus ya, jangan ada maunya. Karena aku tahu itu. Tenang aja. Udah itu aja yang bisa kita sampaikan. Tenang aja. Teman-teman nanti pasti kelunting lah. Tenang aja. Ada yang mau disampaikan Sudah. dari Mas Hanung? Oh atau ya. ada yang masih mau ditanyain? Tidak. Kalau bertanya nanti ngantemnya ke saya sendiri lagi. Jadi mending saya mengutarakan apa rasa syukur saya. Ini kan akad topi ini budaya barat, tapi saya menghormati sekali kesempatan saat ini. Itu tidak semua orang atau pihak bisa duduk seperti saya seperti ini kalau tidak diberi kesempatannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan makasih Mas Ferry sudah memberikan kesempatan itu. Mbak Birki juga mohon maaf Sama-sama. lahir batin, saya mohon maaf lahir batin. Itu aja gitu. Ya. Cuman subhanallah. Ya. Habis begini, gini loh. Ini loh. Nah, Kalau kakinya udah diangkat gitu, artinya ini udah waktunya buat santai. Ya, terima kasih banyak. Matur nuwun. Mas Hanung udah hadir di sini. Terima kasih. Semoga cerita perjalanan hidup Mas Hanung Ya, yang sudah sedikit disampaikan tadi, ya. sama Mas Bro bisa menjadi renungan Amin. buat semuanya Sangat yang nonton. sekali. Karena setiap bintang tamu yang hadir pasti siapa tahu jadi bisa jadi sebuah motivasi. jawaban untuk hidup kalian. So, terima kasih banyak buat Mbak Pia Jokam. Oh, mantap ya. Kita ketemu lagi di bintang tamu selanjutnya. Dan semoga banyak orang yang benar-benar peduli. Amin. Amin. Subhanallah. Amin. Salah satunya Mas Amin. Amin. Makasih. Hanung. Walaupun menyebalkan ya. Oh, itu sudah warna. Enggak Itu apa-apa. udah identitas dia. Kan ini harmonisasi garis dan warna, makanya terlukis indah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di tema dan bintang tamu selanjutnya. Bye.